A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al-muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin, dan sebarkanlah atas kami hikmah wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, bunda di rumah ini semoga kebaikan menyertai, Allah melancarkan rezeki, memudahkan untuk taat, istiqomah kita semua untuk beramal soleh, dan semoga Allah Ta'ala permudah kita kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur. Hari ini kita sudah di 25 hari bulan Rabiul Awal. 25 hari dah. Semoga kita bisa menteladani Rasulullah dengan banyak bersolawat, mencontoh Nabi, mendengar kisah Nabi, bermohon kita kepada Allah Ta'ala diberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti apa-apa saja yang dipetuahkannya, dan berupaya kita untuk meninggalkan apa-apa saja yang disuruhnya untuk ditinggalkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fawaidu muta'alliqatun bil Fatihati. Faedah muta'alliqah yang berkaitan bil Fatihah, dengan surat al-Fatihah. Ibu semua harus tahu, Fatihah ini turunnya 2 kali. Turunnya lengkap. Itulah makanya terjadi perbedaan pendapat. Turun pertama itu dengan tidak ada bismillah. Turun kedua ada bismillah. Gitu. Yang kita pakai riwayat di kampung nih, turunnya pakai bismillah. Adapun kalau di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, orang tidak membaca bismillah atau dianggapnya sunat bismillah itu, maka salat dia otomatis batal. Wajib. Maka Nabi itu, surat Al-Fatihah ini surah yang agak unik ya. Uniknya itu, kalau di dalam ilmu ulumul Quran, ada namanya surah itu turun siang, ada turun malam. Ada surah itu turun ketika perang, ada ketika aman. Ada turun di Makkah, ada turun di Madinah. Apa namanya, Madaniyah. Ya. Itu. Jadi surat Al-Fatihah ini mengambil 2 dimensi itu. Makanya dia menjadi, di sini disebut asma'uha, nama-nama surat Al-Fatihah dalam kitab ini katakan khamsah wa isrun isman, 25 nama. Kitab surah-surah yang ada dalam Quran itu mungkin ada juga yang lain, seperti surah surah Al-Ikhlas, banyak juga namanya. Saya tadi nak membawa satu kitab lagi tapi borat ya. Kocik warna tasah.
Ada namanya Hasyiah Sawi. Di situ sebut 20 nama surat Al-Fatihah. Kalau di sini cuma 25. Situ 20 kok. Sini 25 berarti banyak ini. Begitu. Tapi di sini tak disebut yang 25 tuh. Minha daripada nama surat Al-Fatihah tadi, Fatihatul Kitab, disebut Fatihah Kitab. Wa Ummul Quran, sebut juga Ummul Quran, induk Quran. Fatihah itu artinya pembuka kitab. Wa Sab'ul Masani, sab'un itu 7, sab'atun. Masani itu 2 kali, berulang-ulang. Karena 7 ayat nih berulang-ulang. Nih, coba kalau kita patok tanpa bismillah. Di mana 7-nya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 7. Amin tu doa. Amin tu tak baca tak apa-apa, tapi sunat. Ya. Amin tu doa. Satu lagi doa sebelum amin kepada orang baca Fatihah adalah Rabbi firli wali walidayya. Itu doa juga. Kepada orang yang membaca Fatihah disunatkan membaca Rabbi firli wali walidayya. Jahar. Apa maksudnya? Dibaca dengan mulut. Tidak jahar. Dia antara dia sama telinga. Namanya doa. Liri. Ya. Sir. Sir itu maksud jahar itu dia diungkap. Ya. Tetap tak baca gini. Waladdallin. Rabbi firli wali walidayya. Kata imam dia. Tidak begitu. Al-Quran dia. Boleh. Boleh dalam doa seperti itu. Udah. Jadi itu 7. Kalau kita pakai paham daripada riwayat Abu Hurairah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sirani sampai habis. Siratal ladzina an'amta alaihim. Harusnya di situ kan kalian tahu 7 tadi udah habis tuh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makanya kalau kita di kampung ni baiknya di siratal ladzina an'amta alaihim itu jangan berhenti. Banyak imam di kampung termasuk saya kadang uzur anak melanjutkan. Karena kan Fatihah ni kan agak betul lah tidak panjang bukan ayat tuh. Cuman karena kita nih di Fatihah tu agak menjago, gara-gara menjago tu terbaca dia, tersenandung dia jadi agak panjang. Ada ayat-ayat lagi yang panjang. Bisa napas sampai napas kita. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Hampir-hampir sama dan itu. Tapi kenapa putus? Karena kita agak menjaga ihtiyat dalam surat Al-Fatihah. Karena salah aja huruf, batal salat. Kalau surah yang lain tidak batal salat. Begitu. Ada yang lain lagi mungkin khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Hampir-hampir sama dengan suratul ladzi. Kenapa bisa kita sampai? Karena tak apalah kita jago seperti suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah ni tadi, maka di kampung ni baik kalau orang tak ada uzur mesti diselesaikannya. Ditarik nafas dari siratal nafas Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ tuh sampai situ tuh. Satu napas. Tapi banyak kampung terkadang saya karena uzur napas tadi. Baca Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti mati dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu tuh. Maka baiknya itu kita tidak matikan. Kalau ada orang berkeyakinan itu satu surah, satu ayat, batal Fatihah. Imam kalau berkeyakinan itu satu ayat, batal. Jadi 8 dia. Batal logo salat. Karena dia meletakkan sesuatu walaupun ayatnya betul, tapi dia berkeyakinan Fatihah itu jadi 8. Maka Fatihah menurut hadis-hadis 7 batal salat. Batal. Itu harus dipahami. Kita belajar gitu juga. Kalau kita nih kaum ibu, kaum wanita bisalah agak liri. Soal itu kan tidak jahar, sir. Itu bisalah kita capai sampai habis. Tak boleh di stop situ. Tak boleh di stop kecuali kalau ada uzur. Begitu.
Udah itu lagi walhamdu. Nama surat Al-Fatihah itu juga alhamdu. Karena nama pangkal alhamdu. Ada juga nama surat Al-Fatihah Al-Kafiyah. Al-Wafiyah. Menyukupkan dan menyempurnakan dalam salat. Dia telah menyempurnakan. Kafiyah. Melengkapkan. Wafiyah. Menyempurnakan. Wasyafiyah. Penyembuhan. Syafi itu apa namanya itu? Azhibil ba'sa rabbun nas ispi wa anta syafi. Surat Al-Fatihah juga surah penyembuhan. Asy-Syafiyah. Nah, itu bisa gua kasih nama anak kita tuh. Syafiyah. Tapi panggil orang sapi pula. Itu yang sakit di kampung nih. Nama udah elok-elok Syafiyah, penyembuhan. Datang kawan panggil Syafi gitu. Syafi gitu. Itu nama surat Al-Fatihah. Kan udah ada orang ngasih nama anak Al-Fatihah, panggil Alfa. Panggil Alfa. Siapa nama anak kau? Al-Fatihah. Besok lagi kedua Al-Baqarah. Apa saya bibitino? Gara-gara nak mengambil nama surah. Kan ada An-Nisa, nama surah. An-Nisa, Ali Imran. Ada Ali, Pak Ali. Ali Imran. Ya kan? Ali Nabiyah. Itu. Ali Imran, keluarga Imran. Iya. Iya, Al-Maidah hidangan, makanlah terus. Siapa nama anak kau? Alma. Alma apa? Al-Maidah. Ada. Kadang-kadang panggil Ida. Entah nama Bu Ida ni Al-Maidah tidak? Tidak. Kenapa nama surah Al-Maidah itu adalah Kenapa nama surah Al-Maidah? Karena itu adalah salah satu mukjizat Nabi Isa. Kalau kalian semenjak saat ini sudah turun hidangan dari langit ni tak beriman kalian kepada Allah, maka kalian setelah ini dikecam. Itulah makanya ada satu murid Nabi Isa namanya Yudas Iskariot, udah dapat dia hidangan turun dari langit, tak beriman dia kepada Allah. Nampak dia. Itulah ya, tidak menjamin walaupun seseorang nampak. Kita ni kan tak nampak mukjizat Nabi. Tapi kita beriman, maka kita inilah yang dirindu-rindukan Nabi. Umatku yang jauh hidup daripada aku, tapi dia percaya kepada aku. Tak pernah menengok mukjizat aku, tak pernah bersama dengan aku. Tapi dia beriman kepada aku. Itulah yang, itu. Makanya sebetulnya, adapun yang kita ingat-ingat maulid tu, dalam rangka kita tu goma dan Rasul. Adapun paham-paham yang kata anti maulid, tak boleh maulid, itu adalah memang paham Yahudi. Yahudi yang membuat untuk memecah kita ni. Kalau orang tu tak anda silahkan. Dia ada menganggap dalil itu tidak. Maka mendiang Ustaz Sa'ari, saya kemanaan dia apa yang satu tu? Ada hubungan keluarga ke? Sampai musalah tu. Itu. Itu yang tak bisa saya tunjuk tu kata dia. Gitu aja. Dia ada nyampai sampai saya berkobo-kobo. Itulah ibang saya kadang kata dia. Dia tidak apa benar. Mendiang ni berkobo sama saya. Apa katanya? Iya. Ustaz, mendiang ni itulah kombo sama saya. Itulah yang tak bisa diamankan di Sungai Udang tu. Kadang waktu hidup sama dia cerita-cerita goli. Alhamdulillah. Itu apa tu ayat kursi tu. Kursi dia duduk atas di langit. Kadang gini, berkombo dengan orang-orang yang begitu tu tak cukup modal dia. Jadi susah awak nak berkombo. Pernah saya ada berkombo, satu saya tak pala sebut, mungkin namanya ibu tahu semua. Daerah kita ni masjid lama. Berarti ustaz menyangkut tak pala penting pun nak kasih tahu. Bukan uga usup, bukan. Itu kan jelas itu ya. Bukan usup. Ini yang kuliah nama. Enggak, jadi anak dia tu kawan saya sekolah. Jadi pas cita-cita, awak cita sifat 20. Kaji dia tu pernah dia kaji sifat 20. Awak katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jangan ditampatkan dia. Iya. Dia tidak bertempat.
Lalu kata dia mengemukakan hak yang ingat kajian dia dulu baru masuk mana karena anak masuk itu. Iyalah laisa kamitslihi syai'un. Tapi uang tuh tetap saja mengatakan Allah Ta'ala itu di atas aras. Masalah begitu tak boleh. Karena kalau ada ayat yang lain, ayat itu jangan satu pakai. Begini, orang yang tak bisa baca kitab, tak bisa didongan kombu dah. Dia Fatihah dia tak bisa buat, tak boleh dibaca apa bismillah gitu tidak. Iya, karena bagi dia itu adalah sunat aja untuk membacanya. Karena dia bukan bagian ayat. Maksudnya begini, orang tak bisa baca kitab, tak bisa didonga warna cakap tu dah. Dia aja pakai sendi. Kenapa begitu? Dia mencari dalil hanya menengok terjemahan Quran, terjemahan hadis. Berarti kan ilmu dia itu kan, dia kata ikut Quran sama hadis, tapi dasar dia adalah terjemahan. Kalau kata dia mengikut ulama-ulama terdahulu yang mana? Uang tu buku waktu cetakan apa? Bukan apa Arab cetakan Indonesia, tulisan. Di situ pula menjadi dalil lah. Itu pula menjadi dalil. Kalau yang nak jadi dalil itu karena Nabi kita orang Arab, kita Arab lah. Kamu di situ tidak pakai kunat dia, pakai kunat kata Ustaz Sari. Karena kan Nabi kata nampak ketiak putih kalau dia mengangkat begini. Ada dalil. Kau dia percaya cubalah. Tak percaya dia semua begitu tu tak bisa. Dah, jadi maksudnya kita kalau dia tak percaya dengan masalah maulid silahkan. Itu urus pribadi, jangan pula mengantam orang yang maulid, gitu aja. Karena ada satu gini, atarku laisa bihujjatin fi syar'ina. Nabi meninggalkan itu kan menjadi dalil dalam agama kita. Kalau tak dibuat Nabi, kenapa buat? Itu kan dalil. Yang jadi dalil itu kalau dikojo Nabi, kojokan. Kalau tinggalkan Nabi, tinggalkan. Kalau tak dikojokan kalau tak dikojokan Nabi, atau diperbuat Nabi, dikojokan Nabi, atau ditinggalkan Nabi, tidak dikojokan Nabi. Ya. Tidak dikojokan Nabi. Ada perintah, ini cerita. Kalau Allah perintah, kalau Nabi perintah, buat. Kalau Nabi larang, Allah larang, tinggalkan. Tapi Nabi tak ada buat. Ya. Tak ada Nabi buat, tak ada Nabi suruh, tak ada Nabi larang. Ya, maka itu terserah kita. Maka itu salah kita. Karena kalau anda cari dalil sekarang, maka dulu kan udah pona. Ini uang nih, kalau bulan-bulan gini gencar nih, begini-gini aja kojo nih. Dalam majelis-majelis uang tuh. Makanya di kampung kita nih, dulu saya ingat waktu-waktu masih apalah lajang sekolah. Itu kalau di kampung nih pas maulid tuh, ada tim-tim yang membawa tawa tuh keliling. Kunjungilah beramai-ramai maulid Nabi. Tak ada sanda. Gara-gara upo uang gitu dah tuh. Mana-mana Tanjung Tiram mampu semua. Diputar tuh, dari Tanjung Tiram tahu. Di tempat udah mulai ada balik. Wah, dulu tak. Saya tengok belakangan. Itulah yang menyobat uang datang. Oh, di mana? Aku tahu maulid di mana? Oh, di Selebar. Dah. Jadi Al-Fatihah itu surah penyembuhan. Dalam kitab apa Hasyiah Sawi, itu hasiahnya kitab Tafsir Jalalain, itu dikatakan nama surat Al-Fatihah itu Ruqyah, surah Ruqyah. Oh, suratul Ruqyah. Jadi hendak meruqyah orang. Jadi ada jamaah bertanya, Ustaz, kalau Ustaz bacakan doa untuk tolak balo sama doa selamat itu apa baca? Ya doa selamat sama tolak balo sebelum Fatihah, saya bilang. Itu aja. Iya, itu aja. Ada apa mana apa lagi? Nah, karena Fatihah itu ruqyah. Ruqyah. Cukup itu. Ya. Makanya kan udah pernah kita bahas. Doa seseorang itu, waktu instan itu di saat itu tidak mengubah apa-apa. Kecuali mengubah suasana hati. Itu udah pernah kita bahas. Bukan berarti, ya Allah, utang aku banyak, ya Allah, lunaskanlah ya Allah, langsung lunas. Tidak. Paling, ya Allah, mudahkanlah, lancarkan joki aku. Pada saat itu suasana hati kita udah berubah. Kita soalkan sama Allah. Yang mengubah itu Allah. Jadi datanglah sama Ustaz, bawalah botol aqua. Ustaz, doa nih ha, dia. Anak aku tu, wah, parah betul Ustaz. Sekolah, tak anda mengaji, tak anda kasih botol aqua, baca. Ya baca itu tadi, Fatihah.
Belum pula sempat gosok gigi Ustaz tuh pagi datang dah. Hembus lah. Kenapa harus media hembus? Karena Rasulullah ketika sakit parah, ada sakaratul maut itu, Siti Aisyah itu disuruh Rasulullah membacakan Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Dihembus baru disapukan ke badan. Apa edam ngembus tuh? Rupanya media. Apa nama itu? Orang kalau nengok itu, oh ke situ. Itulah dihembus itu. Rupa dikasih minum sama budak tuh. Tamat kuliah, tamat menjadi orang. Datang lama. Ini ustaz ini dulu lah mendoakan kau nih, kata dia. Kau jadi upu ini, kata dia. Padahal tak bisa apa-apanya ustaz itu cuma berdoa aja. Orang yang menentukan itu Allah. Kan gitu. Nah, itu namanya surat Al-Fatihah Ruqyah. Ruqyah. Jadi, kalau apa kita bisa juga buat. Baca, kasih minum sama anak. Nah, tapi, kamu ustaz kagang, ada nama Ruqyah sini? Ada. Rodia ayat Quran juga tuh. Rodia, Mardia. Udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati kan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Radia mardiya. Uang dulu tuh gitu. Kalau tanya sama ustaz pada-pada kasih nama ayat Quran. Siapa nama anaknya ustaz? Apa uang enggak? Betino. Bayinah kata dia. Lam yakunil ladzi bau baca surah Al-Bayyinah pula dia. Bayinah. Jadi dia baca kan rajin baca Quran. Teringat dia, apa kok cocok kat sini. Lam yakunil ladzina kafaru min alil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kali upo diulang kaji. Habis Qul a'udzu birabbin nas kan mendaki balik ke Fatihah, habis itu kan alif lam mim. Upo tas pas buan tidur raibah. Dalikal kitabul la raiba fi, kan gitu. Raibah fi. Opo datang pas raibah itulah memanggil. Uang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bye. Kasih nama anak aku nih Raib. Apa uang enggak betino? Raibah. Nama Raibah. Opo Raibah tuh keraguan arti ya. Ragu aja hidup Raibah dia, po. Aduh, jamaah ada bo Raibah. Doh ada bo itu. Itu agak lucu itu. Tak usah salah dia mungkin ragu dengan yang apa gitu, yang ragu. Dalikal kitabula, dalikal kitab itu maksudnya Quran. Lah, tidak ada raibah keraguan. Maksudnya tak ada keraguan. Cuman kasih raibah aja, tak ada lah raibah. Raibah aja berarti ragu. Berarti ragu. Asal sikit ada kojo ragu aja dia. Gitu. Udah itu lagi wal asas. Asas itu dasar, pondasi. Orang kalau masuk Islam, pertama sekali yang nak pelajari selain taharah adalah Fatihah. Makanya kalau orang yang baru masuk Islam tak bisa dia membaca Fatihah, apa yang bisa dibacanya? Sebanyak huruf pada Fatihah. Berapa huruf banyak Fatihah? 100. Di dalam kitab ini dikatakan 155. Nih. Huruf fuha ada duha. Ini 155 harfan. 155 huruf. Bi qiraatin maliki, baca maliki itu pendek. Iya, maliki. Jadi ada satu bacaan tuh gini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, dalam pembacaan lain ada panjang. Berarti jadi 156. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu. Ada dia 156. Menurut kitab At-Taqriratus Sadida fil Masailil Mufidah, mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ya, mazhab kita. Dua pendapat tuh ada. Tapi makin banyak huruf, makin banyak pahala. Itu aja orang kita pakai itu. Ya, ini kan Maliki pendek. Maliki panjang, ma-nya. Ya, sewan sini pakai kan Maliki. Cuman kalau dalam ilmu qiraat tetap dua-dua boleh gitu maksudnya.
Orang kita ni belajar daripada ulama-ulama terdahulu ingin banyak pahala. Maka orang-orang yang modal membid'ah-bid'ahkan tu tak ada mana banyak pahala dah. Awak habis solat sekarang berzikir lagi berjamaah, berdoa lagi, bersalaman lagi. Kan itu nambah pahala tu. Orang tak ada bersalaman, apa habis-habis solat pula salam. Terserah, tak ada patok. Habis solat tu apa pun boleh. Anda minum, anda makan, yang penting lagi solat jangan makan. Jadi disepakatkan biar seragam, biar jangan kacau. Aku bersalam-salaman. Macam orang hendak salat. Hendak salat, hidup kipas angin. Macam sajid, mana ada petunjuk? Cairlah hadis. Habis salat, tengah apa, habis isya mati lampu, ada pula hadis begitu. Mana ada lampu-lampu listrik yang mana itu? Ada pula modelnya pakai AC pula. Hendak azan, bantai hidup mic. Hendak cari dalil lah mana pula? Itu artinya kesepakatan aja. Karena orang kita ni tahu satu huruf pada Quran adalah nilainya 10, maka ditambah. Itulah makanya jadi maliki. Beda kalau surah An-Nas jangan ditambah. Malikin Nas. Jangan pula membaca Malikin Nas. Udah sering kita cerita masalah itu ya. Dah. Hukmul basmalah, hukum bismillah, hiya ayatun. Dia adalah ayat minal Fatihati dari suratul Fatihah. Wa tusannu fi awali kulli suratin. Disunatkan di setiap surah. Hukumnya sunat. Kalau Fatihah dalam Fatihah hukumnya wajib. Kalau yang lain hukumnya sunat. Maka tadi saya baca lam yakunil ladzi tak baca bismillah, tak dapat sunat lah saya. Al-Baqarah langsung alif lam mim tak baca bismillah, tak dapat sunat. Illa surat at-taubati, kecuali dalam surah at-taubah, tak boleh. Iya. Fatahrumu fi awwaliha, haram hukum membaca di awal yang surah taubah itu. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar daripada peneliti mazhab Syafi'i. Nih. Wa tukrahu fi asna'iha, dan makruh pertengahannya. Di awalnya hukumnya haram berdosa, tengah-tengahnya makruh tidak berdosa, tapi ditinggalkan lebih baik. Inda Bani Hajar, menurut pendapat Ibnu Hajar. Wa tukrahu fi awwaliha, makruh pula di awalnya, wa tusannu fi asna'iha, dan sunat di tengah. Inda Ramli, menurut pendapat Imam Ramli. Nah, jadi ada dua pendapat. Menurut Ibnu Hajar awalnya tu haram, kalau menurut Imam Ramli awalnya tu makruh. Kalau menurut Ibnu Hajar tengah tu makruh, kalau menurut Imam Ramli sunat. Artinya pas kita berhenti nih. Ya kan? Ada orang manggil atau hendak melanjutkan, kan kita tandakan ainnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Taubah sunat menurut Imam Ramli. Wa tundabul basmalatu, disunatkan membaca bismillah fi asna'i jami'i suwari, pada seluruh pertengahan surah. Seluruh pertengahan surah. Maksudnya ayatul kursi. Juz berapa tuh? 3. Nomor ayat ingat 255. Satu ayat dia tuh. Boleh baca bismillah, sunat hukumah. Anda bawa salat, baca bismillah. Ini kata kitabnya. Wa tundabul basmalah, itu disunatkan membaca bismillah fi asna'i jami'i suwar. Seluruh pertengahan surah. Illa surat at-taubah, kecuali dalam surah taubah. Disebut bara'ah, nama surah bara'atu minallah ya. Kama taqaddama, sebagaimana pendapat yang terdahulu. Ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunat pertengahan. Ya, baca bismillah itu. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan surah apa, ayatul kursi. Ayatul kursi, aku dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha, boleh sunat. Sunat. Sama lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yu'asikum billah. Kan ada kan 3 ayat. 3 ayat ya. 2 ayat terakhir. 3 ya. 3 ayat terakhir. Nah, iya 3. La yukallifullah sama sebelumnya amanah Rasul ya. Nah, jadi ada 3 itu disunahkan kalau menurut daripada kitab At-Taqriratus Sadida fil Masail Mufidah, bismillah. Bismillah. Kecuali kalau kita membaca ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar tidak awal ayat tu dah. Tengah dia tu. Tengah ayat. Maka kalau nak membacanya ambil awal ayatnya. Yang tengahnya ya. Salah.
Sama Ustaz Saad sekali itu kali ribut orang itu sekali jemaah. Kata dia mengapa tak bisa katanya dibawa itu katanya apa pada Seribu Dinar. Atau Ustaz Saad bukan tidak bisa, tapi itu pertengahan ayat. Kalau anda membaca apa waktu sholat dibawa sholat kata itu menjadi surah, itu diambil dari pangkal. Iya. Amolah kata almarhum tuh. Uang samu aja ilmu nuntut dari dia kok. Iya. Dari awal ambil. Jangan tadi. Wa adadul hurufil lati, dan banyak huruf yang laisat fil Fatihah sab'atun. Tak ada dalam Fatihah itu 7. Oh, udah pernah kita juga bahas 7. 7 huruf hijaiyah alif bata ada berapa total? 29. Itu dengan membaca antara hamzah dengan alif tidak satu. Iya. Tapi kalau disatukan jadi 28. Alif, bata, sajim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin. Cuman kata tempat kita sim je tu. Shim. Ya. Shin. Ya, shin, sad, dot, ta, za, rin. Tempat kita ghaim. Ghaim. Ain, rin. Rin. Cuman kita ghaim. Ya, kalau tulisan Arabnya rin. Rin. Fa, qaf, kaf. Tempat kita kas. Kas. Kas, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif tu tidak tu. Itu satuan huruf tu. Lam sama alif. Tak masuk itu. Bukan lam alif. Ya. Jadi hamzah. Ya. Ini ada yang kurang nih. Hamzah, ya. Jadi 29 dia. Baru ditutup waw sin sabduda tewas. Sin datesa lam alif data lam mim depanmu wassalamu balik. Masa udah wassalamu balik. Nah, belajar alif kan gitu tuh. Wow, sin sabdu date was sin date salam alif date la mim depanmu wassalamu. 3 kali baca balik. Guru ajak murid deh. 3 kali baca sab. Udah baca was sin date was dah balik. Apa majmu'atun fi qauli ba'dihim? Terkumpullah 7 huruf ni tak ada dalam Fatihah, dalam syair. Ya. Sab'un hurufin kharajat an Fatihah sazin khazin saspin atat mutatabi'ah. Sab'un hurufin kharajat an Fatihah sazin khazin saspin atat mutatabi'ah. Sab'un hurufin kharajat an Fatihah sazin khazin saspin atat mutatabi'ah. Sab'un hurufin kharajat an Fatihah sazin khazin saspin atat mutatabi'ah. Saya ngulang itu aja. Mustaf'ilun. Itu nada begitu. Sab'un hurufin, 7 huruf kharajat keluar an Fatihah, tak ada dari Fatihah. Apa dia? Sazin, huruf sa, huruf jim. Dari susun alif bata, sa enggak ada. Maka jangan membaca siratal ladzi, si. Ya. Iya, jangan si, kan sa. Si, jangan siratal ladzi. Jangan, itu salah itu. Habis itu huruf jim. Jangan al-laji. Ya. Siratal laji na an'amta alaihim. Karena jim tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jim. Dengan susun habis fa, jim. Ya. Sazin khazin kha. Ha ada. Ha ar-rahmanir rahim. Ha-nya ada. Kalau kha enggak ada. Ya, jangan baca khairil jangan kha. Karena enggak ada kha. Jadi kan susun sa, jim, kha, zai, enggak ada. Zai enggak ada. Jangan allazi, jangan zai, za, jangan za. Zal, dal, zal. Allazi. Jangan allazi. Berarti zai, enggak ada zai. Sazfin. Itu kan udah 4 tuh. Sa, jim, kha, zai. Ya kan? Jadi sazin khazin, sa, jim, kha, zai. Udah sazin khazin, sazfin, sha, titik 3. Habis sin kan shin atau shim. Shim enggak ada. Jangan membacanya syiratal ladzi. Salah. Sod. Himpun sod. Si, sira, shi, jangan. Nggak ada shi, nggak ada shin, titik 3 nggak ada.
Za. Sazfin. Sazfin tu za. Sazfin. Jangan waladzallin za. Jangan. Waladzallin jangan. Karena tak ada za. Fa, huruf fa enggak ada dalam Fatihah. Huruf fa enggak ada Fatihah. Kok ada mustaqim, fa enggak ada. Nah, itulah 7 huruf tu tak ada. Kalau menurut Imam Nawawi Al-Bantani, 7 huruf ni ada simbol lah. Ada pona saya dengar 7 huruf ni 7 nama setan. Itu enggak masuk dalam Fatihah. Hamzah. An'am. An'amta. Hamzah itu kan alif yang berbaris. Kalau dia tak berbaris, alif. Iya. Kalau berbaris, hamzah. Hamzah. A itu. A itu. A sebelum an. A kan tiang nih. Di atas itu kan. Maka kalau uang dulu membuat simbol untuk hamzah itu di atas itu dibuat macam ra'sul ain. Upo apa? Kepala ain. Ya kan ada ini di atas. Dia dikasih tiang sam, di atas kasih gini. A-nya tuh a ke an, a ke nun, an'am. Itu a itu hamzah. Oh. Ya. Hamzah itu masuk situ. Kalau alif itu gunanya pemanjang sebagai matnya. Itu membedakan. Kenapa dulu agak susah membedakan antara hamzah dengan alif? Alif tuh dia dikasih simbol hanya tak ada baris. Kalau yang membaris namanya hamzah. Tergantung ada namanya apa namanya itu? Nabra. Nabra itu tempat tampungan hamzah. Kadang tempat tampungan hamzah itu bisa waw, dikasih gambar hamzah ada. Di atasnya kan? Tuni kan gitu kan? Ya kan? Ada nabroknya itu kadang huruf ya atau cokung. Hamzah juga di atas. Jadi hamzah nih kalau di dalam ilmu bahasa Arab susah betul dia nih. Dia nih banyak perubahan-perubahan. Cara menulis itu pun banyak perubahan-perubahan. Maka ada namanya ilmu imla. Imla. Imla itu mendikte. Maka hamzah nih banyak perubahan-perubahan. Yang jelas alif tak. Dia tuh kalau yang di pertama tuh, saya juga dikatakan hamzah. Alif tidak ada di awal. Kalau alhamdulillah itu apa? Hamzah juga. Namanya hamzah wasol. Arti hamzah wasol itu apa? Kalau tidak ada sebelumnya, dia dibariskan. Dibuat sendiri. Kalau ada sebelumnya, dia tak berbaris. Coba kalau kita mewasolkan antara bismillah ke alhamdulillah terus. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mana A-nya? Itu namanya hamzah wasal. Coba kalau kita berhentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berfungsi dia kan? Karena dia diwakaf. Diwasalkan hilang. Al itu enggak samsiah, qamariyah. Al itu qamariyah. Arti qamariyah itu apa? Lamma itu berfungsi. Kalau yang sabdu itu seperti ar-rahman itu samsiah. Bukan al-rahman. Huruf samsiah ada berapa? Huruf samsiah ada 14. Huruf qamariyah ada 14. Tak masuk di situ tuh alif. Karena alif menjadi hamzah pemanjang aja. Samsiah 14, qamariyah 14. 28. Abghi hajjaka wa khab aqimah. Itu untuk qamariyah. Al-A, al-alif, al-ba, al-gha, al-ghin. Yang samsiah tadi. Hah? Kalau tak salah saya sib jasana kam jadasa sun qad sama dum taim. Alif lam. Ar. Oh, bukan. Itu kondok zalimah. Itu apa itu bukan itu huruf ikhfa ya. Tip sumasil rahiman tapus dibzani amdaksu azanin zur sarifan lil kiram. Nah itu hurufnya itu. Ar-ra, ar-rahman, alnya enggak berfungsi. An-nas, alnya enggak berfungsi. Asyahidah. Ya. Itu pokoknya kalau setelah lam ada tasdid, kalau nak menengok Quran itu namanya syamsiah. Apa makna syamsiah? Matahari. Apa maksud matahari? Nampak tapi tak bisa tengok.
Ado dia, mata itu ado, awak tontang, mata awak susah. Kalau Qamariyah itu ado, bisa tengok, maka lam tu. Kunci di lamnya. Betul tidak sebut alif lam. Kalau udah bergabung antara dua alif, dua huruf a sama alif sama lam dibaca al. Al Samsiyah, al Qamariyah. Cuman di kampung kita ini soing untuk memudahkan sebut alif lam Samsiyah, alif lam Qamariyah. Kalau dalam cara baca tak boleh baca tu alif lam lagi dah. Bedaannya apa? Mana? Perbedaan Qamariyah sama Samsiyah. Qamariyah lam itu terbaca. Kalau Samsiyah tu lam tak terbaca. Kalau Qamariyah tidak pakai sabtu. Qamariyah tak bersabdu. Samsiyah bersabdu. Pada hurufnya. Iya betul. Pada hurufnya. Pada huruf itu. Contohnya sad. Ya. Macam alif lam tadi alif kan begitu kayak. Ihdinas sirah, bukan ihdinal sirah. Lamnya Ah. berfungsi. Samsiyah. Alhamdu. Samsiyah Qamariyah. Qamariyah. Karena lam mau berfungsi. Bukan ahamdu. Bukan dikasih tasik situ. Nengok gitu aja. Bismillahi abghi hajjaka wa khab akimah. Allah itu Samsiyah apa Qamariyah? Samsiyah. Samsiyah. Allah itu lam itu masuk huruf Samsiyah. Ar-Rahman Samsiyah go. Ar-Rahim Samsiyah go huruf Ra. Huruf Ra. Itu. Iya, kadang asik kita kalau meneliti Al-Fatihah aja kita teliti asik dah. Ini apa nih? Samsiyah apa Qamariyah? Allahi. Baris bawahi. Allahi gitu. Campur tak tahu. Ilahi gitu. Sama-sama buta garis bawah dulu. Tamar buta baris bawah. Tanwin. Hah? Iya, apa nama? Muslimatin gitu. Apa nama pembahasan apa? Majrur. Apa? Matiwat. Oh, ini cerita tajwid. Tamar buta. Tajwid kalau kita tajwid. Ya, tak apa-apa lah. Sadap tu kalau nak mengkaji Quran tu bawa Quran masing-masing. Atau nanti ketika baca Quran coret mana yang poneng kasih kotas. Ini Quran kan umpama maaf. Quran. Ada buku-buku apa nama? Kadang uang undangan ini lagi tak ada. Kadang budak di rumah tu diambil oh. Wah, tuh. Jadi kan uang undang kadang saya tahu sini. Ini adalah tali ya. Kalau pas pengajian bisa buka tali gini. Kadang materi itu, anda disampaikan tuh banyak di sini polu sini. Jadi kadang ada jamaah ngasih undangan, saya solip aja situ. Yang poning ketika cari undangan bilo lah tuh, upo di buku tuh. Karena ganti-ganti kitab. Kadang kitab PK, kadang tasawuf, kadang hadis, kadang sirah. Orang di rumah tuh udah beli-beli kitab. Jadi kan agak susah. Ini bau posan gue lagi nih. Jadi caonya kalau Quran di rumah tuh, ya kalau macam ini, kadang saya beli pembatas penando apa nih, pembatas buku, macam gini ha. Ini ada jual-jual di tempat fotokopi di satu blok dia tuh, di apa aja dia ha, lem balik, kan ada lemnya. Jadi cabut tandoan, gitu aja tulis. Kalau ini kan kosong ini bisa tulis, apa di situ yang jadi nyangkut. Lepas baca Quran, kasih tando, agak di apa kan kalau macam ini kan ada stabilo nih, stabilo warna nih. Di tanduan mana yang jadi masalah. Jadi nyangkut itu kita bisa tahu. Macam contohnya ada kadang dia tuh huruf itu seperti tanda bulat gitu. Seperti pada pembacaan surah Al-Kafirun. Ana itu tak boleh panjang tuh. Oh, ana itu sifir nama tuh, sifir. Kecuali apa tadi? Amja atas anja bisa ana panjang. Kalau amjah ni ialah barisnya alif, Alif tapi sama dia amjah. amjah bisa panjang. Oh. Kalau dia alif ada tanda di atas, maka tambahnya pendek. Iya, jadi Tapi ada di ana abidum ma abattum.
Ana abidum, jangan ana, jangan. Tapi ada juga yang tanda bulat tuh, tapi itu tidak bertanda bulat. Dia ana siang, ana al-laili, ana nahar itu panjang betul. Kalau lagu itu ya, Ana yang ana al-laili wa ana an-nahar. iya. Itu kan panjang tado. Iya. Itu namanya mad wajib. Iya. Entah ada tuh mat solar. Mat apa gitu. Dah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi katanya nama-nama tuh yang tadi adalah yang simbol tadi. Itu pertama kalau sa katanya ismus sabur, artinya kehancuran. Wa kadza sa wa jim wa kha wa zai wa sin wa fa wa laisa fil fatihah dha yajma'uha qauluka sazun khazun saspun. Ya. Jadi katanya asa itu yasiru ila sabur, artinya kehancuran. Huruf sa itu simbol untuk kehancuran. Sabur, kehancuran. Main sabur aja kok nih, mungkin itulah. Bahasa kampung gitu. Mungkin udah tahu go, wang tua dulu tuh. Main sabur aja kok nih. Rupanya subur lain lagi. Subur makmur, sabur hancur. Mungkin gitu-gitu lah tuh, subur. Siapa sabar, subur kata dia. Oh, siapa sabar, subur. Siapa sabur, hancur. Tuh. Pandai uang main sabur ya nih. Upo sabur tuh, kalau dulu yang pernah saya dengar kan tujuannya ada nama setan. Mungkin sabur tuh setan ya kalau itu. Main sabur aja kok nih. Itu. Sambu. Sambu lain. Sambu tuh Sambu tuh ada lagunya. Sambu ladu. Itu tuh. Dah. Habis itu jim. Jim ini menurut kitab ini jahanam. Namun neraka. Dulu kan uang dulu tuh botol lah cemano cau dia kombo dia kadang mungkin tak ngerti tapi udah jadi lisan biasa. Dojal botol kau nih kata dia. Padahal nama makhluk pagar tuh dajjal. Mana dojal botol. Jahanam kau nih kata dia. Itu tuh. Jadi sabur kata dia. Udah ada tulisan uang kita ini dengan bahasa Arab. Gitu ya. Jahanam, sin jim gitu. Kalau kha-nya khauf. Ini sini bisa al-khubsun, al-khubsu. Ketakutan atau kejelekan bisa kok. Khauf. Khauf itu bu. Zainya tuh zakum. Nama buah di neraka. Kan? Buah zakum. Zakum. Ya, mayang setan kepala. Khauf atau al-khubsu. Khubsu itu ke apa nama tuh? Kalau kita keluar daripada kamar mandi, kalau nak masuk kamar mandi kan ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus, kekejian. Bahasa Indonesianya apa? Khauf takut. Salat takut khauf. Khauf. Itu 4 dah ya. Yang kelima shinnya tuh, shin. Ini bisa asyawa atau asyawi nih, asyawi nih, asyawa terbakar. Tapi ada yang pakai patokannya sakowa. Sakowa itu celako. Sakowa aja lah yang lebih apa? Celako. Iya. Syawa itu terbakar. Kalau fa-nya firaq. Firaq itu berpisah. Ini melompat pula. Nah, harusnya zo dulu ya. Zo dulu. Zo ini maksudnya simbol lazo. Lazo neraka lazo. Atau ada juga menerjemahkan zo itu zulmah, kegelapan. Zulmah, kegelapan. Fa-nya itu firaq. Iya. Maka zalim itu menggelapkan hati. Zalim gini. Maka di hari kiamat orang yang zalim itu banyak galap. Fa. Fa di sini firaq. Firaq perpisahan. Mufarakah, farakah. Mufarakah, firaq. Mufarakah. Kadang mufarakah, mufarakah. Kalau salat dia farakah. Iya, ada itulah, ada 7 macam tuh. Iya. Jadi sampai situ aja lah kita kaji. Ada nak tanya, ada persilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda, ada nak tanya nih.
Tobing apa? Batam. Ada Batam. Oh, sama besan ah. Nah, jiji beda tuh po. Besan. Besan. Ada yang lain nak tanya? Masalah ayam Ustaz. Ayam. Tanyalah tak apa-apa. Ini ada ayam itu kan. Hmm. Karena ayam. Ayam itu toju mau ulang jiran. Dia ulang. Ini kajiran pakai tojunya atau pusradi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dipelajari bukan masalah ayam dulu, tapi adab bertetangga. Itu dulu. Kalau kita ada membaca hadis mayyuminu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, fal yukrim jiranahu, muliakanlah tetangga. Kalau kita membawa ayam bebas-bebas, berarti kita tak memuliakan tetangga. Berarti tak betul menurut hadis, tak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pertanyaan. Ya, ini cerita kan adab tetangga dulu. Dah. Lalu pertanyaannya, macam mana tolu ayam ado sama tetangga tadi? Kita kaji tasawuf tak boleh. Orang tasawuf itu tetap dia memikirkan dari mana datang dia bondo. Tak hendak dia memakan sesuatu bukan hak dia. Tapi kalau fikih ini macam-macam. Diimbas pula, cit ayam ada sini, tolu ayam pun bagian aku kok lah nih, kata dia. Nah, itu aja. Bikin ayam aja pula. Iya, itu jadi agak payah. Jadi gitu. Kalau hendak kita ni kaji-kaji kesucian hati, taklah kita boleh makan. Tak usah. Kalau hendak makan itu, cit ayam makan juga. Dia impas gitu. Tidak. Ustaz ayam tolong ayam awak tolong dia dan dia tolong dia awak boleh ambil kan. Iya. Iya. Kalau ayam ayam dia. Kalau ayam Dia dia ambil lah tolong awak dia ambil lah. Iya. Kalau kita ni udah belajar, elok tak usah. Anggap aja lah itu tabungan akhirat awak. Sabarnya dengan tetangga apa itu. Itulah ujian kita. Kalau tak tersabar pindah. Pindah. Wah, saya panen pindah saya. Pergi ke Kelubi. Iya. Pindah. Dunia ni tempat ujian. Punya menantu ujian mentua. Punya mentua ujian menantu. Punya orang tua ujian anak. Punya anak ujian orang tua. Punya sedau ujian sedau yang lain. Tetap ujian, tak ada tak diuji. Oh, ndak aman hidup sendiri. Iya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Ya. Iya. Sijnul mu'minin. Dunia adalah penjaranya dari orang-orang beriman, untuk orang beriman, dan neraka surganya untuk orang-orang kafir. Ya, sabar aja lah.